Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa mata kuliah pengantar kearsipan Prodi D3 Perpustakaan Fisip Unila. Ya, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kedua ya, di tanggal 29 Agustus 2024. Saya akan menyampaikan materi tentang arsip dan kearsipan ya. Dua pengertian jenis bentuk dan lembaga kearsipan. Seperti biasa nanti presensi kelas saya ambil dari sini ya. Jadi nanti para mahasiswa saya minta untuk mengakses video ini yang saya upload di YouTube ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akses. Sebisa mungkin saya berharap ada feedback di kolom komentar ya. Nah, apakah memberi masukan, memberi pertanyaan, atau memberi tambahan-tambahan ya. Nah, silakan. Nah, ini sengaja saya di setiap sesi pertemuan membuat video YouTube ya sebagai tambahan dari materi yang saya sampaikan di kelas atau dari tambahan dari diktat mingguan yang juga sudah saya sampaikan, sudah saya bagikan. Nah, hari ini juga ada tugas ya, Anda ada dua tugas. Yang pertama adalah mencari dan memprint ya, tentu nanti dibaca-baca juga terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Itu aturan hukum yang tertinggi di Indonesia yang berlaku saat ini terkait kearsipan. Saya juga sudah minta untuk di print ya. Jadi ini jadi pegangan, jadi bahan bacaan juga. Nanti kita baca secara seksama, kita analisis isi-isinya untuk memahami seperti apa aturan perundang-undangan, kebijakan ya, aturan mengenai kearsipan di Republik Indonesia ini. Jadi, silahkan, jangan lupa untuk di print. Kemudian juga ada tugas juga kemarin ya. Nah, dan jangan lupa diktatnya untuk pertemuan kedua juga diisi. Nanti kemungkinan saya akan minta untuk mengumpulkan ya. Oke. Kita lanjutkan ya, ini profil saya yang kalau belum sempat tahu waktu itu ya. Ya, nama saya Dr. Purwanto Putra S.Hum M.Hum ya. Saat ini jabatannya asisten ahli, sedang mengajukan kenaikan untuk jabatan lektor ya. Kemudian pendidikan S1 saya ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia tahun 2007. S2 ilmu perpustakaan Universitas Indonesia 2012 dan S3 ilmu sejarah Universitas Indonesia tahun 2015 ya. Itu ada beberapa pengalaman organisasi, nah beberapa terkait kontak ya, nanti kalau ada tugas apa segala macam bisa dikumpulkan di email ya di purwanto.putra@visip.unila.ac.id ya. Oke, kita harus paham dulu tentang konsep ya, kaitan antara misalnya siklus hidup manusia dan arsip nanti akan saling terkait ya. Misalnya manusia itu dimulai dari kelahiran misalnya menghitungnya ya. Nah, kalau di arsip nanti ada dokumen itu di masa penciptaan dokumen. Nah, itu disebut dengan siklus awal. Kemudian nanti ada masa aktif atau produktif ya, dari yang lahir tadi ya, kemudian menjadi
aktif, produktif. Kemudian kalau di kategori arsip atau dokumen nanti, nah itu adalah saat-saat dokumen yang tercipta tadi digunakan. Nah, selain digunakan juga dipelihara. Nah, begitu juga dengan manusia ya. Aktif, selain aktif juga agar tetap produktif ya harus memelihara, misalnya memelihara kesehatan dan yang lain-lain. Nah, kemudian seiring waktu nanti ya kan, nah arsip itu atau kalau manusia itu ada masa tua ya, nah atau masa inaktifnya. Sudah tidak seproduktif, tidak selincah, tidak sekuat di waktu muda gitu ya. Nah, udah mengurangi, udah pensiun lah begitu ya. Nah, di masa itu nanti kalau untuk dokumen atau arsip juga begitu ada namanya penyusutan, pengurangan karena sudah tidak memiliki nilai guna lagi gitu ya. Nah, manusia begitu juga ya kan, lambat laun nanti akan ya pasti tidak ada yang tidak akan meninggal gitu ya kan, mengalami kematian. Begitu juga dengan arsip nanti ya. Nah, akan ada yang dimusnahkan kalau sudah tidak punya nilai guna lagi atau disposal istilahnya. Tetapi nanti ada juga yang beberapa persen, kalau di persentase itu sekitar 5 sampai 10% ya dari yang diciptakan dari keseluruhan itu akan disimpan permanen. Nah, itu kalau kita menggunakan konsep siklus hidup ya atau siklus hidup arsip namanya. Ya, sama mirip dengan siklus hidup manusia dimulai dari lahir kemudian sampai nanti meninggal ya kan. Nah, kembali lagi siklusnya ada yang lahir lagi sampai nanti ada yang meninggal lagi. Nah, begitu juga dengan dokumen dan arsip ya. Nanti akan dipisahkan apa yang dimaksud dokumen, apa yang dimaksud arsip. Mudah-mudahan bisa memahami dulu nih dari apa namanya konsep sederhana ini sebelum kita lanjutkan. Nah, misalnya ini ada salah satu contoh kasus ya, ada pertanyaan misalnya, mengapa orang meninggal perlu diurus akta kematiannya? Nah, karena di balik ya artinya akta kematian itu ada dokumen, ada arsipnya gitu ya kan. Nah, kenapa itu perlu juga diurus gitu, diperhatikan? Karena itu menjadi bukti sah ya mengenai status kematian seseorang. Harus ada akta kematiannya. Walaupun secara faktual ya ada orangnya, meninggal orangnya, ada yang mengetahui gitu ya kan. Tetapi harus ada status secara hukumnya gitu ya yang diwakili nanti oleh akta kematian. Nah, kenapa itu diperlukan? Nah, misalnya contoh-contoh saja ya, kalau studi kasus terkait misalnya akta kematian diperlukan untuk pembagian hak waris misalnya ya, di dalam satu keluarga. Kemudian penetapan status ya kan, status janda atau duda, pasangan yang ditinggalkan dan seterusnya. Misalnya contoh PNS gitu ya kan. Nah, kalau misalnya suaminya meninggal ya kan, nah dia ada istrinya yang ditinggalkan ya disebut jandanya itu gitu ya kan. Nah, misalnya terkait gaji, hak-hak nanti ya kan. Nah, akan turun ke istrinya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengapa perlu diurus aktanya. Nah, bisa juga nanti terkait pengurusan asuransi. Nah, itu tadi yang saya bilang pensiun, perbankan dan lain-lainnya ya. Ya, sekarang kita lihat pada penggunaan istilah ya. Ada banyak istilah nanti ya, istilah arsip dinamis dan statis. Nah, nanti ada dibagi lagi, ada arsip yang disebut dinamis, ada arsip yang disebut statis, bahkan nanti ada arsip yang disebut arsip juga inaktif, ada arsip vital, begitu ya. Mudah-mudahan Anda nanti mulai terbiasa dengan istilah-istilah ini ya. Istilah arsip dinamis dan statis berasal dari konsep Belanda ya, yaitu dynamics archive
dan Statis Archive. Ya. Nah, karena pengaruh bahasa Inggris, istilah yang sering muncul dan digunakan adalah records atau archives. Nah, sementara kemudian ya dalam perkembangannya archive itu sendiri lebih sering atau diidentikan nanti dengan arsip statis ya. Nah, yang kalau dalam konteks Indonesia lebih sering disingkat aja dengan istilah arsip gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita rujuk ke atas ya, karena pengaruh bahasa Inggris tadi ada yang menyebut record ya. Nah, record ini juga bisa diterjemahkan juga ke dalam berbagai istilah ya. Walaupun secara bahasa Indonesia sedang diusulkan ya, saya belum lupa sampai mana perkembangannya, diusulkan untuk menjadi masuk ke dalam KBBI gitu ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata records dalam bahasa Inggris tadi diusulkan untuk menjadi kata record, ya. record atau cantuman. Nah, atau bisa juga disebut nanti arsip dinamis ya. Arsip yang masih digunakan untuk kebutuhan organisasi. Nah, ini ya. Nah, yang saya minta Anda, tugas satu Anda mencari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Di situ nanti pada pasal 1 ada pengertian arsip ya. Pasal 1 di undang-undang itu. Nah, jadi apa itu arsip? Nanti saya minta untuk menghafalkan definisi ini ya. Arsip adalah rekaman kegiatan ya, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media ya. Ada ini rekaman kegiatan atau peristiwa ya. Bisa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan ya, disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Dibuat kemudian diterima, yang nggak membuat tapi menerima boleh juga, atau yang membuat sekaligus nanti atau nggak buat tapi nerima yaitu tadi ya. Nah, oleh lembaga negara satu, pemerintahan daerah, 2, lembaga pendidikan, ya, mulai tingkatan paling dasar, paling rendah, sampai nanti tingkatan paling tinggi, misalnya perguruan tinggi. Ya. Seperti kita sekarang ya, perusahaan, organisasi politik, bisa juga partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan bahkan termasuk perseorangan. Kita perseorangan ini gitu ya kan tidak terwakili oleh entitas apapun, hanya perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, itu adalah pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini dihafalkan, nanti saya minta untuk hafal ya. Nah, sekarang kita bicara ya, menurut amanah undang-undang tadi, masih Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sebenarnya kalau mau ditanya ya, ada pertanyaan kritis, kearsipan itu sebenarnya urusan siapa sih? Gitu ya. Nah, kearsipan adalah urusan wajib bagi pertama lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mulai dari misalnya prasekolah, PAUD, dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi yang didirikan oleh negara, yang didirikan oleh swasta, ataupun organisasi lain. Kemudian perusahaan, berbagai perusahaan, mau yang levelnya perusahaan daerah, badan usaha BUMD, misalnya badan usaha milik daerah, BUMN, badan usaha milik negara, perusahaan multinasional segala macam.
kemudian organisasi politik dan kemasyarakatan, dan perseorangan. Ya. Nah, ini masih dari undang-undang yang sama ya. Nah, kita bicara sekarang tujuan penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, kalau tadi pengertian ada di pasal 1, sekarang ada di pasal 3 mengenai penyelenggaraan kearsipan. Paling tidak ada 4 ya undang-undang itu. Pertama adalah tujuannya untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan, ya, dari aktivitas itu tadi. Kedua, menjamin ketersediaan arsip yang otentik. Nah, kita pelajari lagi ya, apa yang dimaksud dengan otentik di sini. Jadi menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya. Terpercaya sebagai apa? Terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Itu bahasanya. Alat bukti yang sah. Nah, ketiga yaitu menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat ya, melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Ya. Itu 4 tujuan penyelenggaraan kearsipan menurut apa tadi? Undang-Undang 43 tahun 2009 pasal 3 ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, masih melanjutkan tujuan penyelenggaraan kearsipan tadi, yaitu yang kelima, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Ini salah ya, nomornya sama ya. Yang keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Yang ketujuh, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ya. Sangat banyak ya. Yang ketujuh apa nih, nggak terbaca ya oleh saya. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa baca. Meningkatkan kualitas pelayanan, bla 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 bla, pengelolaan dan pemanfaatan arsip, nah yang otentik dan saya kira itu ya yang tertutup itu kalau kita baca. Oke, next. Nah ini sebagai contoh kasus aja nih, misalnya di lembaga PAUD yang paling kecil ya, misalnya nih contoh ya kan, perlu nggak sih PAUD tuh ngelola arsip gitu ya, misalnya apa yang harus dilakukan lembaga pendidikan PAUD misalnya dalam mengelola arsip. Ada 3 ya. Nah, pertama adalah tentu menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019. Tahun 2009, sorry ya, bukan 2019 tapi 2009 tentang kearsipan itu tadi. Yang kedua ya melakukan penyelenggaraan kearsipan. Yang ketiga menjalankan peraturan terkait kearsipan tadi ya. Pada prinsipnya 3 hal itulah yang harus dilakukan, baik itu tadi berbagai lembaga ya, misalnya ini contohnya aja lembaga PAUD, bahkan tadi kalau di Undang-Undang Pasal 1 di akhir disebutkan perseorangan ya, kita juga dalam konteks perseorangan juga perlu melakukan 3 hal ini. Nah ini nanti misalnya ada lagi turunannya dari nanti saya minta juga untuk mencari ya.
ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ya, tentang penyelenggaraan Undang-Undang Kearsipan. Ini aturan yang lebih teknis dari undang-undang atau kita biasanya menyebut sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Undang-Undang Kearsipan. Nah, jadi selang waktu 3 tahun ya dari Undang-Undang Kearsipan muncul turunannya berupa PP nomor 28. Nah, ini kita ambil lagi studi contohnya adalah di lembaga pendidikan termasuk kita di perguruan tinggi gitu ya. Nah, apa aja sih fungsi atau bentuk penyelenggaraan kearsipan misalnya di perguruan tinggi? Yang pertama nanti bisa adalah penetapan kebijakan. Kebijakan kearsipan di perguruan tinggi. Nah, misalnya dalam bentuk nanti peraturan rektor kalau kita di Unila, peraturan rektor tentang penyelenggaraan kearsipan di Universitas Lampung. Nanti bisa ada berbagai peraturan ya yang diturunkan dari mana? Nah, macam-macam nanti dari undang-undang, dari PP, bahkan nanti yang lebih teknis lagi ada namanya perka-perka, peraturan kepala arsip nasional. Nah, yang sebagai pembina kearsipan di tingkat nasional. Kemudian ya ini amanat undang-undang. Nah, di arsip perguruan tinggi itu ada namanya nanti LKPT, ya. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Nah, misalnya contohnya kalau kita di Unila disebut dengan UPT Kearsipan. Tugasnya apa? Melakukan pembinaan kearsipan. Itu tugasnya. Di mana? Di lingkungan Universitas Lampung ya. Kalau kita di Universitas Lampung di Unila ya melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan ya seluruh lingkup kerja di Universitas Lampung. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengelolaan. Ya, melakukan pengelolaan terhadap kearsipan. Gimana sih mengelolanya? Nah, nanti itu ada lagi penjabaran lebih lanjut. Tapi sampai di sini dulu ya. Memahami tentang penyelenggaraan kearsipan di lembaga pendidikan. Ya. Nah, ini saya tambah satu slide saja. Ini karena materinya sifatnya tambahan, saya memberikannya tidak lebih dari 20 menit ya. Nah, ini nanti akan kita elaborasi lebih lanjut, kita pahami lebih lanjut gitu ya. Nah, judulnya adalah lingkup penyelenggaraan kearsipan ya. Atau kita lihat di sini paling tidak terbagi dua tadi ya. Ada bagian warna kuning, kemudian ada bagian warna hijau ya. Yang warna kuning itu adalah pengelolaan arsip dinamis kita nyebutnya ya. Arsip yang tadi penggunaannya masih tinggi. Nanti Anda harus pelajari lagi apa yang dimaksud arsip dinamis, pengertian apa yang dimaksud dengan arsip statis, pengertiannya, jenisnya, karakternya, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke slide ini, nah, yang bagian hijau itu adalah nanti pengelolaan arsip statisnya. Ya. Kita mulai dari pengelolaan arsip dinamis ya. Nah, setelah dokumen tercipta tadi ya, apa yang mesti dilakukan misalnya. Atau untuk merespon dokumen yang tercipta atau diterima melalui apa. Yang pertama adalah kita harus mulai ya, ini misalnya dari nol banget, perancangan sistem kearsipan. Kalau kita baru misalnya, baru benar-benar berdiri organisasi. Nah, terus kita mau melakukan penyelenggaraan kearsipan. Apa yang pertama kita lakukan? Melakukan perencanaan sistem kearsipan. Nah, apa saja? Ya, paling umum nanti adalah penyusunan tata naskah dinas. Jadi kita pahami satu-satu ya, yang penting saya bacakan dulu. Kedua, penyusunan klasifikasi arsip.
penyusunan klasifikasi, keamanan, dan akses. Maksudnya akses apa ya? Akses arsip. Penyusunan jadwal retensi arsip. Nah, nanti kita cari satu sesi tersendiri untuk membahas apa yang dimaksud komponen-komponen dari sistem kearsipan. Nah, kemudian berlanjut pada tahap penciptaan arsip. Apa yang dimaksud atau apa yang menjadi lingkup dari penciptaan arsip? Pertama adalah membuat, menerima, meregistrasi, mengontrol, dan melakukan distribusi. Setelah tercipta, apalagi ya arsip itu nanti akan digunakan. Selain digunakan juga dipelihara tadi ya. Nah, bentuk-bentuknya apa saja, lingkup kerjanya apa saja dari penggunaan dan pemeliharaan. Yang pertama adalah memberkaskan arsip. Apa yang dimaksud nanti memberkaskan kita pelajari juga lebih lanjut lebih dalam. Nah, poinnya adalah ya mengelompokkan, mengumpulkan, nah, itu namanya memberkaskan. Nah, kemudian menggunakan untuk kebutuhan misalnya apa informasi yang terkandung, menggunakan sesuai dengan informasi atau value kita sebut ya, nilai dari suatu arsip atau dokumen. Nah, kemudian setelah digunakan dipelihara kan nggak langsung digunakan kemudian dibuang secara tiba-tiba atau habis. Nah, yang diambil kan informasinya, fisiknya tidak kemana-mana. Walaupun digital nanti bentuknya atau elektronis digunakan informasinya ya fisiknya atau dokumennya akan tetap ada. Gitu. Nah, ini dipelihara sebagaimana agar dokumen itu atau arsip itu tetap eksis, tetap ada. Nah, yang selanjutnya adalah mengamankan. Tetap diamankan dari kerusakan fisik, kerusakan dari manusia, kemungkinan pencurian, penghilangan segala macam. Jadi harus diamankan. Nah, masuk tahap berikutnya. Nah, kalau siklus manusia tadi ya dari yang produktif tadi dari ciptakan lahir penciptaan arsip ya. Kemudian penggunaan tuh masa-masa produktif tadi anaknya masih muda segala macam. Nah, kemudian nanti masuk ke masa tuanya atau kita sebut dengan penyusutan. Dinilai arsip itu, diseleksi, kemudian dipindahkan, memindahkan. Nah, kemudian yang sudah tidak ada nilai guna lagi dalam secara dinamis berdasarkan JRA, nanti kita pelajari juga, nah bisa dimusnahkan. Itu nanti ada aturan, ada prosedur yang harus diikuti ketika memusnahkan. Nah, ada tadi yang masuk kategori akan menjadi permanen yang 5-10% tadi. Nah, itulah nanti yang akan diserahkan ya dari arsip yang mulanya berkategori arsip dinamis nanti akan masuk atau menjadi arsip dengan kategori statis ya. Nah, itu tahap berikutnya nanti ya. Nah, kita dari yang kuning beralih ke yang hijau ini ya. Nah, kemudian ada nanti namanya akuisisi ya. Nah, akuisisi menerima, mengambil, menilai ya. Benar nggak sih ini punya nilai guna sebagai arsip statis yang artinya akan disimpan permanen. Permanen artinya apa? Tidak boleh dihilangkan sampai kapanpun. Itu yang dimaksud dengan arsip statis atau dengan nilai guna permanen. Dinilai, oh benar, punya nilai guna permanen. Kemudian terjadilah serah terima misalnya arsip statis ini. Dari tadi misalnya penyimpanan arsip dinamis ke arsip statis. Nah, setelah itu apa? Setelah dilakukan serah terima ya simpelnya diatur lagi. Pemeliharaan, pengaturan, dan deskripsi yang dideskripsikan arsipnya itu tentang apa. Ya. Nah, kemudian diatur juga penyimpanannya. Tujuannya apa? Ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, dicari lagi, mudah untuk menemukannya. Nah, itulah nanti dibikin namanya finding aids atau alat temu kembali arsip gitu ya.
Nah, karena dia disimpan secara permanen untuk jangka waktu yang tak terbatas, nah harus dilakukan juga nanti ada namanya tindakan preservasi, menjaga arsip itu ya, agar tetap eksis gitu ya, dengan menyimpan, memelihara, mengamankan, bahkan nanti kalau udah terlanjur rusak, nah kita harus kembalikan dalam kondisi sebaik mungkin ya. Makanya nanti ada namanya konservasi ya, preservasi yang mencegah jangan sampai rusak agar tetap existing, atau nanti konservasi ketika sudah rusak kita harus perbaiki. Nah, kemudian ada tahapan nanti akses dan layanan ya, penentuan akses dan layanan. Saya kira di bawahnya ada satu lagi nggak terbaca. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, saya kira itu dulu ya. Ada 12 slide yang saya tayangkan untuk pertemuan 2 ini ya yang kita bahas. Nah, sebagai materi tambahan yang akan saya upload di YouTube. Nah, silahkan nanti masing-masing mahasiswa mengikutinya, kemudian nanti membuat resume ya, atau membuat catatan-catatan. Nah, yang paling penting nanti adalah mengisi kolom komentar ya dengan pertanyaan, dengan tambahan dan segala hal. Nah, itu nanti yang saya gunakan untuk presensi kelas, mengisi presensi di Siakadu berdasarkan komen yang ada di atau apa ya, interaksi yang ada di kolom komentar YouTube dari video ini ya. Oke. Nah, saya berharap ya setiap pertemuan akan saya share sebisa mungkin di YouTube. Nah, jadi sebisa mungkin subscribe-lah akun ini agar tidak ketinggalan video-video yang nanti akan terus ditambahkan. Oke, demikian untuk sesi siang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.